先拿钱给你，不然等一下我要去医院。这是有一天是8点到10点嘛，然后4点到10点，哦，68个小时乘以27，1836，然后是22943减掉1836，这张给你就好了啦。等于是21107。帮你算一下，看是不是。Halo teman-teman, jadi aku baru aja gajian kemarin, alhamdulillah. Ini uangnya, alhamdulillah gitu ya, karena nggak usah bingung-bingung mikirin kebutuhan gitu, karena tiap bulan sudah ada jatahnya gitu, udah ada pembagiannya lah ya. Jadi kalau buat yang tanya gaji di Taiwan itu berapa, gaji di Taiwan itu tuh 20.000, gaji pokoknya itu 20.000, itu peraturan baru di tahun 2023 atau 2022 ya, pokoknya bulan Agustus lah. Nah, buat yang ikut peraturan lama itu bisa diperbarui kalau majikan menyetujuinya. Kebetulan aku ini orang baru tapi ikut peraturan lama, jadi aku tuh baru belum ada 1 tahun apa waktu itu ya. Terus peraturan tuh dibuat Pukai kang ama sofang sang miana kakak ngopang cayao nih ama sofang sang miana 欧巴桑，手放上面呐，手，sorry guys kepotong. Nah, buat yang jikanya nggak mau ngurus, ya bisa jadi ada yang masih gaji 17.000 guys, dan teman-teman aku juga masih ada, ini masih 17.000. Alhamdulillah buat aku itu, kalau majikan aku itu, tuh adanya peraturan pergantian gaji itu ditambahin, aku langsung konfirmasi ke majikan dan agensi, dan kebetulan alhamdulillah agensiku mau membantu buat ngomong sama majikan. Ada cerita lucu di balik penambahan gaji ini, tapi aku nggak tahu ini berpengaruh atau enggak. Aku dapat tambahan gaji ini, jadi kan gaji dulu tuh gaji pokok 17.000, terus ada peraturan baru yang gajinya jadi 20.000, jadi harus ada penambahan 3.000 dong. Nah, jadi agensiku tuh kan datang ke sini, mereka berunding, terus aku masih di dalam kamar karena jagain nenek. Dipanggil lah aku kan, terus penerjemah aku tuh orangnya baik ya. Nah, dia tuh lagi cerita, aku tuh capek banget gitu katanya, aku tuh capek banget, setiap malam tuh nggak bisa tidur karena terus kayak diteror gitu sama mbak-mbak TKW, minta tolong buat dinaikkan gaji ke majikan gitu kan. Kalau penerjemah itu kan nggak mungkin ngurus 1-2 anak kan, pasti banyak. Infonya tuh nggak pernah yang namanya nggak berdering, pasti berdering sampai malam pun, sampai jam 1 jam 2, dan matanya tuh merah guys, urat-urat matanya bener-bener merah, bukan yang mata merah lagi, tapi urat-uratnya bener-bener kelihatan merah. Jadi kayak penerjemah tuh kayak curhat gitu loh, betapa capeknya dia di masa-masa penaikan gaji itu gitu kan, nggak bisa tidur lah apa segala macam. Aku di situ kayak ngerasa nelangsa gitu. Nelangsa itu apa ya, terharu gitu loh denger ceritanya, kayak kasihan aja gitu loh guys. Karena aku merasakan yang namanya nggak tidur tuh gimana, capek besok kerja, terus kalau penerjemah kan harus yang mondar mandir gitu kan. Nah, itu dia ceritain di depan majikanku juga, terus aku nangis guys ceritanya. Aku nangis tuh karena terharu dengar ceritanya. Tapi penerjemahku tuh kayak udah pakai bahasa Mandarin ya, tenang aja, majikan kamu bakalan bantuin kamu. Di situ aku kayak ngeliat penerjemah terus kayak mau senyum tapi lagi nangis gitu kan. Jadi tangisanku itu dipakai buat kayak seolah-olah aku pengen naik gaji gitu, padahal aku nangis itu karena terharu denger ceritanya gitu kan. Terus majikan aku juga kayak udah tenang, sabar ya gitu kan. Itu bukan itu guys, nangisnya itu bukan karena pengen naik gaji. Terus akhirnya aku kayak nggak apa-apa gitu, udah jangan nangis gitu. Terus habis itu berunding. Nah, tadinya kayak majikan aku bilang ke penerjemah mungkin butuh waktu 3 bulan gitu kan, karena kalau misalnya majikan itu benar-benar nggak mampu gitu ya buat nambah, itu ada subsidi dari pemerintah. Nah, jadi mungkin butuh proses itu tuh sekitar 3 bulanan. Itu nggak nyampe 3 bulan guys. Itu nggak nyampe 3 bulan. Itu cuman
selang 5 hari kalau nggak salah, aku langsung dipanggil sama majikanku. Terus kamu bilang ke penerjemah bulan depan buat slip gaji itu, gaji kamu ditambahin gitu guys. Alhamdulillahnya itu. Nah, buat yang tanya terus kalau dirupiahin gajinya itu berapa, ya satu lembar uang 1.000 ini tuh kalau krusnya lagi 500 berarti 500.000. Kalau krusnya lagi 489 atau 490 ya berarti segitu krus harga rupiahnya gitu guys. Kalau misalnya dilihat dari segi rupiah, satu lembar ini 500.000 dan 20 lembar adalah 10 juta, itu kelihatannya kan wah banget kan. Banyak banget orang-orang yang tergiur ke sini gitu, ke Taiwan karena lihat gajinya aja, tapi nggak lihat atau mungkin ngelihat teman-temannya yang pada liburan gitu kan, tapi nggak lihat pekerjaannya atau ngelihat sisi-sisi yang lain dari pekerjaan di Taiwan gitu, yang nggak bisa tidurnya, yang mungkin makan hal agak susah gitu ya. Jadi semua itu tergantung majikan sebenarnya. Terus mungkin susah keluar atau kendala bahasa, banyak banget gitu. Yang teman-teman di Indoku pada lihat itu 10 jutanya ini guys, 10 juta yang tanpa melihat satu harinya inilah ya, tanpa melihat 29 harinya yang mungkin nggak bisa tidur atau mungkin makannya kurang teratur atau dan lain sebagainya gitu kan. Ini tuh kayak gimana ya, karena mata uangnya itu 1.000 itu 500.000 di Indo dan 1.000 di sini tuh pakai 1.000 tuh kayak cepet banget guys. Internetan aja di sini, pulsa internet itu rata-rata kalau yang 1 bulan itu 599, 600 lah ya, 600.000. Ambillah 1 lembar ini, sisa 400 dong. Nah biasanya 400 itu ya seliweran lah, dipakai buat beli apa-apa habis gitu kan. Tuhan muka ya, skincare lah, ambillah 1.000 ini. Biasanya skincare tuh berapa sih, aku nggak pernah beli skincare, misalnya 1.500 udah ambil 2 lembar ya. Yang 500 itu kalau peritilan uang yang kecil-kecil tuh habis, nggak ngerti buat apa, nggak tahu buat apa, udah habis. Terus belum lagi kalau ke toko Indo. Nah buat teman-teman yang nggak tahu, di Taiwan tuh banyak banget toko Indo ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia tuh kayak kadang nggak ngerasa ada di Taiwan, karena pertama banyak orang Indonesia, kedua banyak toko Indonesia, ketiga banyak makanan Indonesia. Jadi rasanya ya kalau misalnya lagi libur ya seperti di Indonesia. Di toko Indo itu biasanya kalau misalnya majikannya nggak memenuhi kebutuhan kayak makanan gitu ya, atau sabun sampo ya beli sendiri, sabun sampo beli sendiri, bulanan itu kan termasuknya. Terus kayak mie, kopi, yang suka kopi itu pokoknya semuanya persediaan buat diri sendiri, beli sendiri lah ya. 2.000 lah atau 1.500 itu keluar. Pembalut dan lain sebagainya gitu kan. Belum lagi shopping, jajan-jajan gitu kan, ya kan. Belum lagi agency 1.800 keluar. Ini kayak jajan-jajan untuk shopping lah ya. Apalagi yang suka beli tas-tas mahal ya kan, harga tas aja tuh ya bisa 2.000 lebih gitu kan, atau 1.000 lebih, ya nggak sih? Inilah, ambillah jatah tas ya, dan shopping baju. Terus sisanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lembar itu ada yang kirim ke rumah ya kan, ada yang buat sisaan dipegang sampai akhir bulan. Jadi kalau dilihat dari harga rupiahnya 10 juta itu kelihatannya banyak banget guys, tapi kalau dilihat dari uang Taiwannya 1 lembar itu kayak cepet banget habis. Jadi nggak kerasa kita ambil 1 lembar itu nggak kerasa sudah habis guys gitu. Jadi kalau misalnya orang awam di Indonesia yang tahunya cuman gaji TKW 10 juta ya 10 juta tanpa dipakai apapun ya, tapi kan kalau dipakai buat ini itu keperluan kita di sini gitu ya, sama aja guys. Tapi alhamdulillah maksudnya tetap disyukurin kita kerja dapat uang tanpa minta ke pasangan ya kan, mau beli apa-apa ibaratnya nggak minta ke pasangan, kita punya uang sendiri, bisa ngirim ke rumah lebih gitu kan, bisa buat pegangan sendiri. Di Indonesia belum tentu bisa kayak gini ibaratnya kan gitu. Jadi buat teman-temanku yang pada pingin kerja di luar negeri ya,
kalau dilihat, ini aku kasih gambaran yang baik dan yang kurang baik ya. Yang baiknya adalah gaji alhamdulillah 10 juta. Ini kalau kursnya 500. Kalau kursnya lagi nggak 500 berarti berapa ya? Ya hitung sendirilah, kurang lebih kurs itu 480, 489, 490 sampai 500 gitu kan. Pertama, gaji 10 jutaan kurang lebih ya. Kedua, bisa libur. Ketiga, jalan-jalan. Keempat, bisa beli apa aja yang kita mau. Nah, kurang lebih itu. Nah, nanti urutan selanjutnya teman-teman mungkin yang hidupnya bahagia di sini bisa tambahkan list-listnya. Kurang baiknya adalah teman jauh dari keluarga dan dengan waktu yang lama. Kedua adalah dengan gaji yang banyak, kebutuhan pun jadi banyak gitu kan. Pasti, itu udah pasti guys. Terus keberapa ini, pokoknya itulah ya. Mungkin susahnya makan halal. Kayak banyak banget majikan yang nggak mau tahu kalau pembantu atau pekerjanya ini nggak boleh makan babi ya. Mereka cuman kayak, ya udah itu kan sayur sama babi dimasak jadi satu, kamu nggak boleh makan babi berarti kamu makan sayurnya. Mereka nggak tahu kalau kuahnya pun kita nggak boleh makan, misalnya gitu kan. Terus nggak boleh libur. Ada juga yang majikan tidak memperbolehkan pekerjanya libur. Beda seperti di Hong Kong. Kalau di Hong Kong itu kan Sabtu Minggu wajib libur. Nah kalau di Taiwan tuh mending si majikannya tuh bayar uang lembur daripada memperbolehkan atau mengizinkan si pekerjanya ini libur. Karena susah juga ya kalau di Taiwan tuh, kalau kita libur berarti harus ada orang yang jagain nenek. Kalau misalnya orang Taiwannya langsung ya, pekerja orang Taiwannya langsung yang jagain orang tua di sini, itu bayarnya jauh lebih mahal guys gitu. Gak bisa keluar. Kayak aku tuh susah banget keluar guys. Keluar tuh kalau cuman liburan aja. Dan banyak lagi sih, susah tidur. Susah tidur itu adalah hal yang sering banget jadi keresahannya sendiri gitu loh guys, susah tidur. Nah buat teman-temanku yang lagi di Indo, yang lagi mau proses ke Taiwan ya, semangat belajarnya. Ngeliat kayak gini pasti kan jadi pingin cepet-cepet berangkat kan. Jadi semangat belajarnya, pokoknya harus belajar yang benar-benar di PT selama masih ada di PT gitu ya. Jangan cuman mengandalkan yang penting bisa kerja. Oke guys, yang penting bisa kerja. Tapi kalau nggak bisa bahasa sama aja ya. Jadi bahasa menurut aku tetap penting banget. Apalagi kalau misalnya kita disuruh ngambil barang terus kita nggak tahu majikan tuh ngomong apa, nanti salah, itu bisa jadi masalah lagi. Setidaknya kalau kita bisa bekerja, ditambah lagi dengan bisa bahasa walaupun sedikit, misalnya kita nggak bisa ngomong tapi kita mengerti majikan ngomong apa, itu nilai plus guys. Jadi bisa lebih disayang sama majikan pula ya. Buat teman-teman yang lagi ada di PT, yang lagi mau ke Taiwan, semangat belajarnya, semangat, dan teguhkan mental dan niat kalian, oke?